Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan penting bagi kemajuan peradaban manusia. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan iptek menjadi sangat dinamis dan berkembang sangat cepat. Yani Bizan, saat ini saya berada di Gedung Geraha Jala Puspita, Jakarta Pusat, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dengan mengambil tema peran iptek hidrooceanografi pada pembangunan nasional bidang kemaritiman menuju Indonesia Emas 2045 yang dihadiri oleh Menko Marves Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Kasal juga diagendakan akan memimpin rapat anggota pertanggungjawaban Induk Koperasi TNI Angkatan Laut di Gedung Gading Marina 1 Jakarta Utara. Dari Gedung Geraha Jala Puspita Jakarta Pusat, berikut liputan selengkapnya. Berdasarkan Undang-Undang TNI Angkatan Laut berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai bagian dari negara, TNI Angkatan Laut ikut serta berjuang meraih Indonesia Emas 2045 sesuai cita-cita bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut adalah dengan menggelar seminar nasional bertajuk Peran Ilmu Pengetahuan Teknologi Hidrooceanografi pada pembangunan nasional bidang kemaritiman menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada momentum Hari Maritim Nasional ke-57 tahun 2021 yang lalu telah menggulirkan sebuah konsep besar pembangunan maritim nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Konsep tersebut dikemas dalam dokumen Haluan Maritim Nasional 2045 atau HMN 2045 yang berisikan poin-poin penting pembangunan kemaritiman sebagai masukan dan bahan kajian untuk penyusunan RPJP 2004-2045 dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang nasional guna mewujudkan visi Indonesia 2045 di bidang kemaritiman, yaitu Indonesia sebagai pusat peradaban maritim terbesar di dunia. Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan selaku keynote speaker. Menko Marves juga berkesempatan mengelilingi stand iptek yang diselenggarakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dengan mendisplay karya inovasi penelitian para dosen dan mahasiswa STTAL dalam penelitiannya sebagai mahakarya yang membanggakan bagi Indonesia. Di antara hasil penelitian prajurit TNI Angkatan Laut adalah pembuatan prototipe multi-beam ecosonder guna mendukung kebutuhan operasi survei dan pemetaan laut TNI Angkatan Laut. Saat ini saya sudah bersama dengan mahasiswa D3 Hidrooceanografi STTAL yaitu Serka Zainul, di mana Serka Zainul ini merupakan pembuat prototipe multi-beam ecosonder. Bisa dijelaskan Mas Zainul mengenai multi-beam ecosonder itu sendiri? Fungsi dari multi-beam ecosonder itu sendiri adalah mencari angka kedalaman di dasar laut dan menghasilkan angka-angka di mana angka yang paling dalam dan paling surut, di mana langkah-langkah kerjanya itu sendiri. Kami akan menjelaskan sedikit. Tab untuk variabelnya itu ada bracket yang dipasang di kapal dan ada ecosonder, ini transmitter sama receiver, ini memancarkan dan menerima. Dan ada topset. Di sini fungsinya topset itu sendiri adalah merekotan data dari transducer itu sendiri. Dan topset itu sendiri diakuisisi data melalui PC atau laptop yang melalui software PDS. Baik, terima kasih. Sangat keren sekali. Semoga mahasiswa terus berinovasi untuk kejayaan maritim Indonesia. Terima kasih, Serka Inul. Seminar nasional yang diikuti lebih dari 500 personil baik secara onsite maupun virtual meliputi akademisi berbagai universitas termasuk diantaranya mahasiswa STTAL dari berbagai prodi, para teknokrat, dan pecinta maritim seluruh Indonesia. Seminar nasional ini sayangnya tepat dilaksanakan mengingat 70% wilayah Indonesia merupakan lautan di mana bawah lautnya banyak yang belum dieksplor bahkan belum terpetakan karena keterbatasan kemampuan baik SDM maupun teknologinya. Kesadaran akan pentingnya ilmu hidrooceanografi ini didasari atas kesadaran bahwa bawah laut Indonesia merupakan sumber daya potensial yang sudah diakui oleh dunia internasional.
Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber seminar nasional, Dr. Tukul Ramyo Adi, Ketua Tim Penyusun Konsepsi Haluan Maritim Nasional 2045, yang menyinggung tentang konsep Haluan Maritim Nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Netizen Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan seminar nasional di mana salah satu narasumbernya adalah Ketua Tim Penyusun Konsepsi Haluan Maritim Nasional 2045, Dr. Tukul Ramyo Adi. Selamat siang. Selamat siang Bapak Dr. Tukul Ramyo Adi, benar Bapak? Benar. Menurut Bapak, bagaimana konsep Haluan Maritim Nasional menuju Indonesia Emas 2045? Tim 2045 ini sebetulnya adalah sebuah konsep besar yang menyediakan semacam peta jalan ya, 20 tahun untuk menuju visi maritim di 2045, di mana kita akan melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya untuk mendukung terwujudnya SDM unggul dan Indonesia maju di 2045. Itu. Jadi intinya adalah konsep besar yang selama ini kita belum punya. Intinya kita perlu sebagai bangsa yang punya 70% laut perlu memiliki sebuah kerangka besar, peta jalan untuk mengelola laut kita, memahami secara betul, memanfaatkan dengan bijak, dan memelihara. Hasil inovasi IPTEK di bidang hidrooceanografi sangat diperlukan guna mempermudah dan mempercepat upaya pengendalian laut yang luas agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Digulirkannya konsep Indonesia sebagai pusat peradaban maritim terbesar di dunia melalui Haluan Maritim Nasional 2045, semakin menegaskan pentingnya peran IPTEK bidang hidrooceanografi dalam menjawab tantangan pembangunan nasional bidang kemaritiman menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ide, gagasan, dan pemikiran inovatif tersebut nantinya akan dirumuskan dan dibukukan dalam bentuk prosiding dan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan nasional bidang kemaritiman melalui optimalisasi pendayagunaan IPTEK hidrooceanografi untuk berbagai kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Usai membuka seminar nasional STTAL, Kasal juga membuka kegiatan rapat anggota pertanggungjawaban Induk Koperasi Angkatan Laut tahun buku 2021 yang dihadiri Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Ketua Dewan Koperasi Indonesia berikut pejabat utama TNI Angkatan Laut di Gedung Gading Marina Kelapa Gading, Jakarta Utara.